Mas, kok lama sekali pemanasannya? Aku sudah tidak tahan nih, ucap Wina yang sudah begitu pasrah. Ayo mas, cepat lakukan. Aku beneran sudah tak tahan, ucap Wina merengek meminta lebih. Gunawan masih menikmati Wina. Ia memberikan pemanasan yang luar biasa. Bahkan lenguhan kecil Wina terdengar. Namun saat Gunawan memahami kemaluannya, hal yang sama masih ia rasakan, bahwa kenyataannya burungnya benar-benar tidak merespon. Sedangkan Wina terus memaksa agar secepatnya disegerakan, karena wanita itu tidak memiliki banyak waktu. Ia harus mendapatkan pelanggan selanjutnya dan tak ingin berlama-lama dengan Gunawan. Mas, kok diem? Cepetan dong, pinta Wina. Sabar, nikmati aja dulu, jawab Gunawan. Mas, aku ini kerja. Jika denganmu terlalu lama, aku bisa rugi, kehilangan pelanggan, ujar Wina. Setelah emosi, Gunawan frustasi. Ia langsung menghentikan aksinya. Melihat tingkah Gunawan, Wina begitu bingung. Padahal ia menegurnya dengan suara yang biasa saja. Ayo cepetan, kok malah berhenti, cerocos Wina. Sudahlah, udah gak nafsu lagi, ucap Gunawan. Ya udah maaf, yuk cepetan ya mas, ujar Wina kembali. Maaf mas gak bisa, dari tadi burung mas gak bangun, ucap Gunawan jujur. Gak berfungsi maksudnya, tanya Wina mengulangi ucapannya. Gunawan menganggukkan kepalanya. Wina tersenyum miring sambil memunguti pakaiannya. Ia langsung pergi meninggalkan Gunawan sambil berkata, buang-buang waktu saja, ternyata kelaminnya penyakitan. Gunawan yang mendengar ucapan Wina begitu emosi. Bahkan Gunawan menarik tangan perempuan malam tersebut dengan kasar. Ngomong apa tadi? Geram Gunawan. Kelaminmu penyakitan, lantang Wina membalas tatapan Gunawan yang tajam. Dasar kau, wanita calang. Saat Gunawan hendak melayangkan pukulannya, tiba-tiba Wina langsung berteriak. Orang yang mendengarkannya langsung menyusul Wina yang tengah berdiri di ambang pintu. Ada apa ini? Ucap salah satu lelaki kekar. Laki-laki ini hendak menampar saya gara-gara emosi karena punya dia tidak bisa bangun, jelas Wina. Terdengar riuh beberapa orang mendatangi Wina dan Gunawan. Secara langsung Gunawan langsung diusir dari tempat tersebut sambil mengatakan sumpah serapah. Sialan, gumam Gunawan. Ia kini bertambah pusing. Sudah habis-habisan membayar wanita tersebut, namun kenyataannya malah tak guna sama sekali dan rugi. Di sepanjang perjalanan menuju rumah, Gunawan terus memaki, entah ia kesal pada Wina atau pada dirinya sendiri. Ia juga merutuki dirinya, kesal dan marah pada dirinya sendiri. Bahkan Ayu, selingkuhannya pun juga turut memaki dirinya, bahkan menjauhi dirinya karena takut tertular penyakit dari dirinya. Teriang-iang ucapan Ayu yang mengatakan putus karena dengan alasan tidak mau ikut tertular penyakit kelamin. Bahkan Ayu menyebutnya terkena penyakit HIV. Penuturan Ayu terus berputar-putar di kepala Gunawan. Ia pun juga takut jika yang dikatakan Ayu benar-benar kenyataan. Gunawan juga menyadari jika dirinya memang suka jajan di luar, menikmati perempuan-perempuan yang memanjakan dirinya. Akhirnya Gunawan baru menyesalinya. Ia lupa jika dirinya sering tidur dengan wanita yang berbeda-beda hanya karena ia memiliki banyak uang. Aku harus berobat, ini masalah besar, batin Gunawan. Gunawan memang sangat malu untuk saat ini. Malu pada istrinya, malu pada Ayu, dan terakhir ia dipermalukan oleh perempuan malam tersebut, hingga membuat gaduh ruangan tersebut. Dan beberapa di antara mereka menatap jijik pada Gunawan. Ia sudah kelewatan emosi saat Wina mengatakan ucapan yang menohok tadi. Ia sangat tersinggung hingga membuat emosinya meledak. Bagaimana tidak, harga diri sebagai laki-laki diinjak-injak karena kelelakiannya tidak bangun lagi. Padahal jika dipikir-pikir tidak rugi bagi Wina. Ia sudah membayar perempuan itu dengan bayaran yang mahal. Dan entah kenapa perempuan itu malah emosi saat dirinya terlalu lama memberikan pemanasan. Gunawan mengusap wajahnya begitu kasar. Pemikirannya bertambah pusing, kepalanya berdenyut.
Ada banyak ketakutan saat ini yang ia rasakan. Saat tiba di rumah, ia sudah mendapati Halida yang sudah tertidur pulas. Perempuan itu akhir-akhir ini bodoh amat dengan dirinya, padahal biasanya Halida selalu cerewet. "Mas, semalam engkau pulang larut lagi?" tanya Halida. "Iya, ada yang dikerjakan," jawab Gunawan memelas. "Kita sudah lama tidak memadu kasih, Mas. Sebetulnya aku rindu, Mas. Tapi kamu selalu sibuk siang malam," ungkap Halida. Gunawan mengalihkan pandangannya pada Halida. Ia bingung harus berkata jujur atau harus bagaimana kalau kelelakiannya sudah tidak dapat bangun lagi. "Mas kok malah bengong sih?" tanya Halida. "Mas kepikiran sesuatu saja sayang," jawab Gunawan yang masih menyembunyikan sakit yang dideritanya. Pagi itu mereka hanya mengobrol saja, walaupun sesekali Halida menyinggung tentang masalah ranjang. Namun respon Gunawan selalu berbeda dan berusaha mengalihkan pembicaraan. "Gimana usaha kamu?" tanya Gunawan. "Rame, Mas, akhir-akhir ini," jawab Halida begitu bahagia. "Syukurlah, Mas ikut senang." "Mas, aku pengen punya anak. Bagaimana kita program?" ucap Halida mampu membuat Gunawan tersendak. "Kok kayak kaget gitu sih, Mas?" kekeh Halida. "Tumben aja kamu membahas tentang anak," jawab Gunawan. Halida menjelaskan jika dirinya ingin memiliki anak. Ia ingin seperti teman-temannya yang kini masing-masing sudah memiliki keturunan, bahkan anak-anak mereka sudah bersekolah semua. Gunawan dibuat ketar-ketir. Bagaimana ia bisa memiliki anak, sedangkan burungnya saja tak mau bangun-bangun lagi. Pikiran Gunawan makin riweuh. "Ya, nanti kita program ya," jawab Gunawan menyetujuinya. Beberapa kali Halida bergelayut manja untuk memancing Gunawan, namun Gunawan malah marah dan seperti tidak suka. Padahal masih pagi, namun Gunawan terus menolak Halida. "Mas gak mau, mumpung masih pagi, Mas," bisik Halida. "Nggak keburu nanti sayang," jawab Gunawan beralasan. "Keburu, Mas, hayu." "Nanti saja," tolak Gunawan. "Kenapa?" "Mas mau berangkat kerja, nanti terlambat," ucap Gunawan. Halida tersenyum miring menanggapi penuturan Gunawan. "Bilang aja kalau kamu sudah tidak nafsu lagi sama aku, iya kan? Dan udah terpuaskan oleh selingkuhanmu kan? Dan juga perempuan malam," ujar Halida sengit. "Aku tahu, Mas. Aku tahu kau menyewa perempuan malam kan?" lanjut Halida. "Cukup Lida, aku tak mau berdebat sepagi ini," jawab Gunawan. "Lalu kenapa kau menolak ajakanku, Mas?" "Aku tidak bisa, nanti aku jelaskan," kata Gunawan. "Jelaskan sekarang, Mas, kenapa? Apa jangan-jangan punyamu tidak bisa bangun?" celetuk Lida. Gunawan kelewatan emosi saat Halida menyebutkan hal sensitif tersebut. Lantas Gunawan yang emosi langsung melayangkan tamparan ke pipi Halida. Plak! Halida terhuyung, pipinya memerah dan memanas. Tanpa diduga, untuk pertama kalinya sang suami menampar dirinya. Halida terdiam dengan nafas yang memburu. Ia memegangi pipinya dengan amarah yang menggebu-gebu. Tanpa disangka sang suami berani berbuat kasar yang selama ini tidak pernah terjadi. Melihat Halida yang terdiam, tiba-tiba Gunawan merasa menyesali perbuatannya. Ia pun juga tidak menyangka akan berbuat hal sedemikian rupa menyakiti istrinya. Dengan perasaan yang marah dan sakit hati, Halida langsung meninggalkan suaminya. Ia langsung keluar rumah mengendarai mobilnya. Mobilnya melaju dengan kecepatan tinggi. Tak ada air mata lagi di pipinya. Percuma marah, percuma sakit hati. Bahkan ia meyakinkan dirinya jika sang suami sudah tidak cinta lagi padanya. "Hah, sialan!" teriak Halida frustasi. Sebetulnya ia ingin memilih jalan perceraian saja. Terlalu banyak sakit hati yang ditorehkan oleh sang suami, bahkan terlalu banyak air mata yang diteteskan kepada lelaki yang tidak menghargainya. Walaupun ia begitu marah saat mengetahui Gunawan bermain di belakang, namun lama-lama ia menjadi kebal, bahkan perselingkuhan suaminya seperti makanan setiap harinya. Ia sudah terbiasa,
Tetapi saat ini mungkin sekarang adalah puncak kekesalannya, dan akhirnya ia menyerahkan semuanya pada Aki Ajin untuk memberikan teguran yang pas untuk lelaki yang suka dalam berselingkuh itu. Lain dengan Halida, kini Gunawan menyesali perbuatannya. Bahkan ia beberapa kali berteriak bersama dengan memukul tangannya ke dinding sebagai pelampiasan untuk dirinya yang telah berbuat kasar pada Halida. Maafkan aku Halida, lirih Gunawan sambil beberapa kali menyebut nama Halida. Beberapa kali lelaki itu terus mengacak-acak rambutnya. Akhir-akhir ini ia merasa terlalu banyak masalah. Gunawan lalu berpikir jika masalah dirinya saat ini benar-benar runyam. Bahkan sesekali Gunawan merasakan pusing dan mual-mual entah kenapa. Halida pergi tanpa tujuan, tak ada teman cerita baginya. Satu-satunya yang bisa ia datangi hanyalah kediaman Aki Ajin. Halida manggut-manggut dan segera melajukan mobilnya menuju kediaman dukun tersebut. Ia yakin Aki Ajin akan menerima dirinya karena sebelumnya dukun tersebut telah menawarkan tempat pada Halida yang terserah kapanpun mempersilahkan untuk datang. Permisi Ki, panggil Halida harap-harap cemas, khawatir tidak dibukakan pintu. Sudah beberapa kali juga Halida membunyikan bel, namun pintu tak kunjung dibuka. Halida sedikit mengintip lewat kaca rumah Aki Ajin, namun tak bisa didapat apa yang dilihat di dalam sana. Ia menghela nafasnya dan mengembuskannya perlahan. Dari teras Aki Ajin begitu sepi, seperti rumah tak berpenghuni. Tak ada kegiatan apapun, seperti ada pembantu yang tengah bersih-bersih. Halida menatap jalanan di depan sana, lengang dan sunyi, tak ada pengendara satupun yang melintas. Entah kenapa ia merasakan hawa yang berbeda bersama dengan semilir angin yang menerpa wajahnya yang begitu lembut, sejuk dan menenangkan. Tetapi firasatnya malah tidak enak. Lalu Halida memutuskan untuk kembali pulang. Cukup lama ia menunggu, namun pintu tak kunjung dibukakan. Saat hendak memasuki mobilnya, tiba-tiba saja ada seseorang nenek-nenek yang tengah memegangi sapu keluar dari samping. "Sedang apa jam segini datang kemari?" tanya perempuan tua tersebut. Lantas Halida langsung membalikkan badannya. "Mencari Aki Ajin, Mbah," jawab Halida. "Jam segini beliau tidak terima tamu," terang beliau. "Oh begitu Mbah, saya tidak tahu karena kesini datang mendadak," ungkap Halida. "Karena sedang terdesak Mbah," lanjut Halida. "Oh terdesak, ya sudah, masuk saja dulu," ucap wanita tersebut. Halida dibawa masuk melalui pintu samping. Saat menginjakkan kaki ke dalam rumah Aki Ajin, rasanya seperti berbeda. Rumahnya gelap, bahkan gorden masih tertutup rapat semua. "Di mana beliau Mbah?" tanya Halida. "Ada di kamar, tunggu saya panggilkan," jawab wanita tua tersebut. Sejak Halida menunggu di ruang tamu, lampu sudah dinyalakan sehingga membuat ruangan jauh lebih terang. Tidak lama muncul Aki Ajin. Kulit beliau berwarna kemerahan, sangat jelas karena beliau memiliki kulit berwarna putih. "Ada perlu apa lagi ingin bertemu?" tanya beliau terkekeh. "Saya sedang berantem dengan suami saya Ki," jawab Halida. "Kenapa bisa begitu?" "Saya berusaha memancing dia Ki, hanya memancing saja, ngetes apa guna-guna tersebut berjalan dengan semestinya. Tapi yang ada dia malah tersulut emosi." Jelas Halida apa adanya. "Wajar saja dia emosi, perkataan itu sangat menyinggung dirinya," jawab Aki Ajin. "Sudah tahu tidak berfungsi lagi, kenapa malah dipancing?" lanjut beliau terkekeh. Halida menceritakan semuanya kepada Aki Ajin sampai ia terseduh-seduh menceritakannya karena sang suami yang berani melakukan kekerasan kepadanya. "Saya harus gimana Ki? Ingin berpisah sulit, tapi saya sudah sakit hati," ungkap Halida. "Tidak usah berpisah, sekarang fokus saja pada rencanamu," jawab Aki Ajin. "Masih dikerjakan ngaduk-ngaduk comberan?" tanya Aki Ajin. "Masih Ki, tapi waktu itu ada sosok makhluk di sana," jawab Halida.
Tenang saja, sosok tersebut tidak mengganggu, bahkan menyukai saat air kotor tersebut diaduk-aduk, jawab Aki Ajin. Tapi Ki, ucap Halida bergidik. Aki Ajin bangkit dari duduknya dan mendekati Halida lalu berkata, "Kalau begini ngeri juga tidak?" tanya Aki Ajin sambil melingkarkan tangannya beliau ke pinggang Halida. Halida tersentak kaget, tak menyangka jika Aki Ajin berbuat sedemikian. Ia kira Aki Ajin berdiri tidak untuk mendekatinya. "Maaf Ki, jangan macam-macam dulu," ucap Halida. "Bukannya kau menginginkannya?" tanya Aki Ajin. "Tapi tidak untuk sekarang Ki," jawab Halida menolak dengan tulus agar Aki Ajin tidak tersinggung. "Terus kau kesini untuk apa?" "Hanya ingin cerita saja Ki, saya begitu pusing, suami saya marah-marah terus," terang Halida. Aki Ajin mangguk-mangguk saja. Kini beliau sudah kembali duduk di tempat semula. "Istirahatlah di kamar, tidurlah. Mungkin di sini kau akan lebih tenang," ucap Aki Ajin sembari meminta Halida agar ikut dengan beliau menuju salah satu kamar. Halida pun menurut saja. Ia yakin di sini pasti aman dan lebih tenang, karena yang pernah Halida dengar, di kediaman Aki Ajin biasanya juga digunakan oleh orang-orang yang sedang depresi, karena Aki Ajin bisa mengobatinya, yang katanya beliau memiliki 1001 obat untuk pelanggannya. Lalu Halida memasuki kamar berukuran besar tersebut. Sangat luas dan nyaman, bahkan aroma wangi lembut membuat Halida terbawa suasana. Matanya menjadi ngantuk. Sejenak ia melupakan masalah besar dengan suaminya. Ia terlalu nyaman dan ketiduran cukup lama. Setelah bertengkar dan melakukan kekerasan kepada Halida, Gunawan merutuki kesalahan dirinya terus-menerus. Hidupnya benar-benar kacau dan berantakan. Beberapa kali Gunawan menghubungi istrinya, namun panggilan tersebut tak kunjung diangkat dan membuat Gunawan semakin kesal. Ia bertanya-tanya kemana perginya Halida. Tidak biasanya sang istri pergi meninggalkan rumah dalam keadaan marah. Semarah-marah apapun Halida, dia masih istri penurut dan tidak pernah menentang Gunawan. Kali ini pertama bagi wanita itu meninggalkan suaminya. Biasanya ia hanya masuk ke dalam kamar dan menangis sejadi-jadinya. Gunawan kini memilih menenangkan dirinya terlebih dahulu, dan ia tahu jika Halida kini perlu seorang diri, baru ia akan mencari sang istri. Sekarang di kediaman Aki Ajin, Halida sedang tertidur pulas, bahkan seperti orang pingsan. Bahkan dirinya tidak sadar jika Aki Ajin beberapa kali memasuki kamar yang Halida tempati. Tak diketahui Halida jika dirinya sedang dibelai-belai Aki Ajin. "Sungguh cantik," bisik Aki Ajin sembari membetulkan rambut Halida yang menutupi wajah putihnya. Di saat Halida terlelap, Aki Ajin mengambil kesempatan. Beliau membuatkan air ramuan untuk Halida, bukan diminum, namun dipercikan kepada Halida. Saat air mengenai wajah dan tubuhnya, Halida sama sekali tidak merasakannya. Ia hanya tertidur, tidur yang sangat pulas dan tenang. Gunawan yang berada di rumah terus mencoba menghubungi nomor Halida, tapi nihil, sejak tadi tidak kunjung diangkat. Gunawan yang juga meminta bantuan pada Inah untuk menghubungi sang istri, namun tetap saja sama tidak diangkat. "Kira-kira Halida kemana ya Nah?" tanya Gunawan. "Tidak tahu Mas Gunawan, namun bisa jadi Halida ke rumah temannya," ujar Inah. Gunawan mengingat-ingat teman Halida yang lain. Satu-satunya Halida tidak punya teman selain hanya tetangga tempat tinggal mereka. "Adah, membingungkan saja," ucap Gunawan, bertambah pula pikiran saat ini. Lalu Gunawan menemui Ayu ke rumahnya. Entah kenapa, Gunawan berpikir jika Halida ke kediaman Ayu. Tapi saat tiba di halaman rumah Ayu, mobil Halida tidak ada terparkir di sana. Setelah memastikannya, Gunawan memilih pulang. Ia saat ini tidak mau bertemu dengan Ayu terlebih dahulu. Ia masih malu dan sekarang Ayu sudah meminta putus darinya. Beberapa kali Gunawan berteriak memaki dirinya karena sudah berani menampar Halida. Gunawan kembali pulang ke rumah. Ia pasrah menunggu Halida di rumah. Bahkan hari ini dirinya meliburkan diri untuk bekerja.
Astaga, jam berapa ini? Kata Halida terlonjak kaget karena ia terlalu nyaman tertidur setelah berdebat dengan sang suami. Lekas Halida bangkit dan keluar dari kamar. Ia segera menemui Aki Ajin untuk meminta izin untuk pulang. Saat tiba di ruang tamu, terlihat Aki Ajin sedang duduk di sana dan Halida mendekati beliau. "Maaf Ki, saya ketiduran lama," ucap Halida. Tidak apa-apa, kamu seperti sangat kecapean juga ya. "Iya Ki, akhir-akhir ini pemesanan kue selalu rame. Mungkin gara-gara minyak yang diberikan sampean." Terang Halida lupa menceritakan tentang efek minyak penglaris tersebut. Lalu hari ini gak sibuk? "Hari ini kebetulan sengaja libur Ki," jawab Halida. Syukurlah kalau semakin laris, ucap Aki Ajin. "Oh iya Ki, guna-guna tersebut bekerja demikian saja ya Ki? Maksudnya tidak ada efek lain kan?" tanya Halida. Iya, memang begitu saja, jawab Aki Ajin. "Tapi Ki, efeknya malah bikin dia marah-marah," terang Halida. Wajar marah, dia frustasi karena itunya tidak dapat bangun, kekeh Aki Ajin. Dengan kamu mengaduk-ngaduk air comberan tersebut, gunanya untuk melemahkan fungsinya, lanjut Aki Ajin. Halida kini mengerti, ternyata ia tak sia-sia mengaduk comberan tersebut. "Ki, saya mau minta sesuatu bisa? Karena suami saya sudah benar-benar keterlaluan," ujar Halida. Silahkan saja, jawab Aki Ajin. "Saya mau suami saya tunduk dan patuh," ungkap Halida. Aki Ajin tersenyum tipis lalu berkata, mudah saja kalau begitu, jawab beliau. Aki Ajin menjelaskan panjang lebar tentang pelet yang diinginkan oleh Halida agar Gunawan tunduk dan menurut padanya. Ia sudah muak dengan Gunawan yang sedikit-dikit marah. Ada tambah lagi? Tanya Aki Ajin. Halida menggelengkan kepalanya. Sepertinya sudah cukup Ki, jawab Halida. Baiklah, jawabnya singkat Aki Ajin sembari memperhatikan Halida. Berapa yang harus saya bayar Ki? Tidak usah, saya di sini hanya niat membantu, jawab Aki Ajin menolak uang yang Halida sodorkan. Bukankah harus ada maharnya Ki? Tapi khusus buat kamu saya tidak meminta mahar. Saya ikhlas dan senang membantu kamu, terang Aki Ajin terkekeh. Halida beberapa kali mengucapkan rasa terima kasih kepada Aki Ajin. Bahkan dirinya mencium tangan lelaki itu dengan refleks saking bahagianya. "Oh, maaf Ki," ujar Halida merasa tak enak hati. Tidak apa-apa, jawab Aki Ajin terkekeh kecil. Saat Halida hendak pulang, tiba-tiba Aki Ajin kembali mengingatkan Halida. Jangan lupa teteskan sedikit saja, ujar Aki Ajin tersenyum sembari mengantarkan Halida. Halida menganggukkan kepalanya, tanda ia ingat dengan perintah dukun tersebut. Di perjalanan pulang, Halida cukup lega. Hati dan pikirannya pun begitu nyaman dan plong. Terasa beban berat yang ia rasakan sebelumnya sirna begitu saja. Pilihan yang tepat ia mendatangi Aki Ajin dalam pikiran yang runyam. Halida akui memang dukun tersebut memang ahli dan bisa buat apa saja. Buktinya, setelah ia diberikan minuman khusus yang sudah dibacakan sesuatu, tiba-tiba saja ia merasakan ngantuk dan setelah bangun rasa pusing langsung sirna. 2 hari setelah pertengkaran dengan sang suami, Halida masih mendiamkan Gunawan. Walaupun sudah beberapa kali Gunawan membujuk dan meminta maaf bahkan berlutut pada sang istri, namun Halida masih diam saja, bahkan ia terlihat cuek saja. "Masih marah? Tolonglah maafkan Mas," ujar Gunawan memohon sambil menangkupkan tangannya. 2 hari terakhir ini Gunawan benar-benar kacau. Pekerjaan berantakan, di rumah ia didiamkan. Bahkan di saat dirinya sedang dilanda pusing, biasanya ia akan mencari kesenangan di luar. Tapi kali ini sudah tidak bisa lagi. Jika ia pusing maka ia selalu bermain-main dengan para wanita. Tapi kali ini masalahnya beda. Bahkan saat ini dirinya benar-benar sudah begitu pusing. "Maafkan Mas Halida, maaf. Mas kemarin sudah melakukan kekerasan kepadamu.
Sumpah itu hanyalah refleks saja, ucap Gunawan sembari memegangi tangan Halida, dan Halida pun tidak menolak atas perlakuan tersebut. Halida mengembuskan nafasnya, ia bingung harus bagaimana. Tapi untuk kesekian kalinya, ia kembali luluh dan memaafkan Gunawan. "Iya mas, aku sudah maafin kok," kata Halida. Tidak tega juga rasanya hatinya setiap hari harus mendiamkan sang suami. Apalagi Gunawan terus memohon untuk tidak meninggalkannya di saat seperti sekarang, yang bisa dikatakan tidak berguna menjadi suami, yang tidak dapat memberikan nafkah batin untuk sang istri. Halida sudah biasa tidak diberikan nafkah yang satu itu, karena Gunawan lebih senang menyenangkan yang haram di luar sana. Sejak saat itu Gunawan berjanji untuk tidak melakukan kekerasan lagi, bahkan ia juga berjanji bakal setia pada Halida. Hari terus berganti, apa yang dijanjikan Gunawan benar-benar ia tepati. Tak pernah lagi bersama wanita-wanita malam ataupun berhubungan dengan seseorang yang menandakan Gunawan berselingkuh. Bahkan Gunawan terlihat jauh lebih romantis, sering memberikan makanan kesukaan setelah pulang kerja, atau hanya jalan-jalan sore bersama. Usaha Halida pun kini kian ramai, betapa bahagianya dirinya saat ini. Sesekali Halida tersenyum seorang diri, bahkan ia sering bergumam mengucapkan rasa terima kasih pada dukun hebat yang telah membantunya dalam segala hal. "Mas, punya kamu benar-benar belum bisa bangun?" tanya Halida. "Iya, mas sangat takut," jawab Gunawan. "Tidak apa-apa mas, aku menerima kamu apa adanya," ucap Halida. "Maafkan mas, mungkin ini adalah sebuah teguran juga buat mas," jawab Gunawan tertunduk malu. Sungguh sangat malu sebenarnya. Gunawan beruntung Halida bisa memahami atas dirinya yang sudah tidak bisa memberikan lagi. "Mas, mungkin malam ini pulang terlambat karena hari ini hari Senin, mungkin akan ada banyak pekerjaan," ujar Gunawan. "Iya mas, tidak apa-apa," jawab Halida sembari menyerahkan kopi kepada Gunawan. Setelah Gunawan meneguk kopi tersebut sampai habis, ia langsung berangkat. Tak lupa ia berlaku manis pada Halida. Bahkan setiap kepergian sang suami, Halida selalu membisikkan sesuatu di telinga Gunawan. Kata-kata yang mampu membuat Gunawan langsung mengiyakannya dan menganggukkan kepalanya. Hari itu, pesanan kue Halida lumayan banyak. Diam-diam ia selalu mengoleskan sesuatu pada kue yang sudah jadi, tanpa diketahui oleh orang-orang yang turut membantunya. "Suami Mbak Lida saya perhatiin terlihat pucat. Apa Mas Gunawan sakit?" tanya salah satu tetangga Halida. "Tidak, Mas Gunawan baik-baik saja, dia sehat kok," jawab Halida. "Tapi saya lihat kayak orang sakit mbak," ujar yang lain ikut menimbrung. Halida yang mendengarkannya hanya menanggapinya dengan gelak tawa. Tanpa Gunawan ketahui, Halida juga sering pergi ke kediaman Aki Ajin. Namun ia datang hanya sebentar, sekedar memberikan ucapan atas semua yang sudah Aki Ajin berikan. Termasuk malam ini ia akan pergi ke sana, hanya sebentar lalu setelahnya langsung pulang. Tidak banyak bicara ataupun mengobrol panjang lebar, karena waktu yang begitu mepet, khawatir Gunawan pulang lebih cepat. "Baik Ki, terima kasih atas semuanya ya, saya pamit pulang," ucap Halida. "Iya, saya juga berterima kasih. Jangan lupa teruskan semuanya ya," ucap Aki Ajin. "Apa selamanya Mas Gunawan bisa begini? Maksudnya ia bisa tunduk sama saya?" tanya Halida urung untuk pergi. "Bisa, asal selalu dikerjakan dan selalu kasih ia minum yang sudah dicampurkan oleh air hitam tersebut," terang Aki Ajin. "Baik Ki, akan selalu saya kerjakan," ucap Halida berlalu pergi. Setelah Gunawan pulang, Halida selalu menyambut sang suami dengan secangkir teh ataupun kopi. Setelah minuman itu tandas, maka Halida akan memeluk Gunawan sembari membisikkan sebuah kata di telinga Gunawan. "Tunduklah dan patuhlah padaku mas." Begitulah terus-menerus yang Halida bisikan setelah memberikan minuman khusus untuk sang suami. Makin hari usaha pun makin ramai. Gunawan tak pernah berselingkuh lagi.
bahkan sangat patuh pada dirinya. Terkadang Gunawan duduk sambil merokok, namun tatapan matanya terlihat kosong, padahal ia sedang bersantai tapi tanpa ekspresi apapun. Tak masalah bagi Halida jika kepuasan batin itu tidak ia dapatkan dari Gunawan, karena selama ini ia cukup terpuaskan oleh seseorang yang sering dimintai bantuan. Persis saat ini, 1 tahun ia melakukan hal menyimpang tersebut. Halida pulang dari kediaman dukun tersebut dengan tergesa-gesa. Setelah melayani sampai lemas, ia pulang ke rumah membawa nampan sesajen yang diberikan oleh Aki Ajin yang terdiri dari berbagai isian di atasnya. Untuk saat ini, Halida tak berniat untuk menyudahinya. Ia begitu nyaman dan menikmati nikmat sesaat ini. Setelah meletakkan nampan tersebut ke air comberan, ia langsung mengaduk-aduknya. Belum selesai ia mengaduk-aduknya, sudah ada sosok tersebut yang ikut mengaduk bahkan terjun di antara kotoran air comberan tersebut. Bukan hal pertama, namun Halida tetap saja terkejut dan takut, karena kini ia berharap dengan sosok makhluk yang menjaga barang-barang yang ia tanam di air hitam tersebut. Walaupun semuanya sudah berjalan dengan semestinya yang ia mau, namun untuk mengambil kembali barang-barang yang ia tanam belum saatnya. Ia pikir biarkan saja dulu. Teringat ia pernah bertanya pada Aki Ajin tentang membongkar kembali barang tersebut. Dari penuturan Aki Ajin tak perlu risau. Selagi Aki Ajin masih ada, maka barang-barang yang ditanam akan aman di bawah pengaruh ilmu hitam beliau. Halida tak pernah takut dan kepikiran. Semuanya sudah ia rencanakan dengan matang. Ditambah usahanya bertambah maju dan suaminya juga hebat dalam mencintai dirinya. Mas, kamu sudah lama tidak memberiku nafkah batin. Punya kamu benar-benar tidak berfungsi lagi, ungkap Halida malam itu ketika sedang menikmati makan malam. Maafkan mas, terus kamu mau gimana? Tanya Gunawan tertunduk lesu. Halida terdiam, ia bingung juga. Ternyata yang ia dapatkan memang mau begini, menyiksa Gunawan, tapi dirinya juga ikut tersiksa. Bukan begini juga yang ia inginkan. Ia harus melayani dukun cabul itu sesuai waktu yang ditentukan oleh pria tua itu. Padahal Halida sudah menegosiasi membayar dengan uang, tapi Aki Ajin menolaknya, bahkan sedikit mengancam hal yang tidak-tidak. Halida pasrah saja dan mengikuti alurnya. Kadang ia juga menikmati kenikmatan yang saat ini berada di depan mata. Sayang, mas benar-benar menyesal dan menyadari jika mas terima saat ini adalah teguran buat mas. Tolong jangan tinggalkan mas ya, ujar Gunawan terus mengiba. Iya, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu kok mas, jawab Halida tersenyum terpaksa. Sudah hamba rumah tangga mereka, namun jika ia memilih berpisah maka Halida akan merasa kalah. Sedangkan ia melakukan hal demikian untuk mempertahankan rumah tangganya dalam kehancuran. Siang itu di antara kesibukan Halida bersama dengan teman dan tetangga yang turut membantu membuat kue, Gunawan datang ke rumah secara mendadak. Gunawan datang sebentar karena ada yang ingin diambil sekaligus pamit pada Halida untuk pergi keluar kota sampai besok hari. Halida mengiyakannya, bahkan ia terlihat begitu senang karena ia pun banyak waktu untuk pergi ke kediaman Aki Ajin. Ada hal yang ingin dibicarakan dengan serius. Hati-hati ya mas, cepat kembali, ujar Halida mengantarkan sang suami ke depan rumah. Iya sayang, jawab Gunawan tak lupa memberikan kecupan di kening sang istri. Seperginya Gunawan, ia langsung melanjutkan pekerjaannya hingga tak terasa waktu terus berputar. Ki, saya ingin melepaskan benda-benda yang saya tanam itu. Saya tidak tega melihat suami saya, Ki. Bahkan saya rasa sudah cukup jika Mas Gunawan untuk menyesalinya. Terang Halida duduk berhadapan dengan Aki Ajin. Secepat itu? Tanya Aki Ajin. Halida terdiam. Ia bangun entah dari mana rasa kasihan dan terlalu tega jika dirinya memperbuat suaminya sendiri. Bisa saja kau ambil kembali barang-barang tersebut, lalu setelahnya langsung kau bakar, jawab Aki Ajin.
Itu saja Ki, tanya Halida, karena ia pikir cukup mudah untuk mengambil benda-benda tersebut dan langsung membakarnya, lalu sudah terlepas dari semuanya. Aki Ajin menganggukkan kepalanya. Baik Ki, saya rasa sudah cukup untuk mengakhiri semuanya, ucap Halida begitu mantap. Dengan niatnya, malam itu juga Halida langsung menuju belakang rumahnya. Kali ini datang untuk mengambil kembali benda yang ia tanam itu. Halida kembali mengaduk-aduk comberan hitam tersebut. Bau menyengat begitu menusuk. Ia harap ia cepat menemukan celana dalam sang suami, lalu membakarnya. Halida berjongkok sambil memegangi sebilah kayu. Baru beberapa saat ia melakukan hal tersebut, tanpa Halida tahu ada sosok yang tengah memperhatikan dirinya. Perempuan itu tak lain adalah tetangga samping rumahnya yang entah kenapa bisa mempergoki dirinya. Lida, kamu ngapain mengaduk-aduk comberan? Ujar beliau yang mampu membuat Halida terlonjak kaget. Bu Nari, bikin saya kaget saja. Ini saya lagi cari benda yang gak sengaja terbuang, Bu, jawab Halida gelagapan. Bingung dirinya harus membuat alasan apa. Kenapa gak nyarinya siang aja, Lida? Ujar Bu Nari berlalu pergi dan masuk ke dalam rumah beliau. Tak terlihatnya Bu Nari cukup membuat Halida lega. Beruntung perempuan parubaya itu tak banyak tanya, sedangkan ia tak terlalu pandai dalam berdusta. Halida kembali memperhatikan sekitar. Sekiranya aman, ia kembali melanjutkan kegiatannya. Tanpa Halida sadari, di balik celah dinding Bu Nari masih memperhatikan Halida yang masih mengaduk-aduk comberan. Bahkan terlihat Halida begitu kesal karena benda yang ia cari tak kunjung ditemukan. Halida cukup lelah, ia memilih berhenti dan akan mencarinya besok malam lagi, karena masih ada malam-malam selanjutnya. Bu Nari yang suka ngumpul dan bergosip sibuk kesana kemari membawa berita yang hangat, baru saja beliau lihat tadi malam. Pokoknya sangat mencurigakan, Bu, tutur Bu Nari. Jujur ya, saya juga pernah lihat Lida malam-malam jongkok di belakang rumahnya, tapi saya cuma lihat sekilas, ungkap yang lain. Tanpa Halida ketahui, ia kini menjadi bahan perbincangan orang-orang di luar sana. Halida semakin bersemangat untuk menyudahi semuanya. Ia ingin rumah tangga yang normal. Jika Gunawan sudah tak ingin bersama dengan dirinya, maka ia akan berusaha mengikhlaskannya. Ia sadar sudah terlalu jauh dan jahat pada orang-orang dan pada suaminya, hanya gegara rasa sakit hatinya. Jika Halida menyudahi semuanya, maka Aki Ajin akan mendapatkan kerugian, yaitu beliau tak bisa lagi menikmati setiap lekuk tubuh Halida. Maka setiap kali Halida mencoba mencari benda tersebut, maka Aki Ajin terus-menerus juga dalam menggagalkan semuanya. Dari mulai gangguan makhluk yang kian banyak berdatangan, seperti melarang keras Halida untuk mendapatkan kembali bebas tersebut. Bahkan ada 3 makhluk yang seperti disengaja untuk diperintah menjaganya. Belum apa-apa Halida sudah dibuat takut dan syok, karena dari tatapan dan wajah makhluk itu seperti marah kepada Halida. Bahkan sampai kapanpun Halida tak dapat mengambil kembali benda tersebut. Ia pun juga tak bisa lepas dari Aki Ajin. Sedangkan Gunawan semakin terpuruk karena dirinya sudah pula berobat agar bisa kembali normal. Di kediaman Aki Ajin, kini Halida terbaring setelah mencurahkan semuanya, bahwa dirinya selalu gagal dalam mencari benda tersebut. Ia tidak tahu jika dirinya sedang bercerita pada dalangnya. Minum dan tenangkan pikiranmu, ucap Aki Ajin menyodorkan secangkir minuman. Setelah meminum sampai habis, seperti biasa, Halida akan begitu nyaman dan mengantuk tiba-tiba menyerang. Tak tahu apa lagi, kini Halida semakin tak bisa lepas dari dukun tersebut. Bahkan dirinya tak merasa jika kini seluruh pakaiannya sudah terlepas. Bahkan Aki Ajin sudah berada di atas Halida. Sebelum memulai ritual tersebut, Aki Ajin membisikkan sesuatu di telinga Halida sambil menjelajahi wajah Halida. Aki Ajin tersenyum lalu berkata, "Kau tidak akan pernah bisa lepas dariku, kecuali kematianku." Selesai.
Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.